Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pertemuan kali ini teman-teman ya, saya akan menanggapi pernyataan dari seorang kiai dari Banten yang memfitnah katanya ustadz-ustadz salafi yang mereka juluki wahabi menghalalkan bunuh diri. Inilah fitnah yang cukup keji teman-teman ya, yang dilontarkan oleh kiai ini kepada dai salafi, yang dimana kiai ini membawakan fatwa dari Syekh bin Baz tentang masalah bid'ah. Namun kiai ini menjalur kepada pemahaman yang katanya ustadz-ustadz dari salafi menghalalkan bunuh diri. Dan fitnah seperti ini teman-temannya sebenarnya sudah sering kita jumpai dari mulut ke mulut kiai yang membenci ustadz-ustadz dari salafi. Dan coba kita langsung simak saja teman-teman ya, apa yang diungkapkan oleh kiai dari Banten ini yang memfitnah orang-orang salafi yang katanya menghalalkan bunuh diri. Kalau ini disampaikan kepada Wahabi di Jakarta atau di Cilengsi pusatnya, sampaikan kapan kalian akan berdebat dengan saya. Kalau kalian berani mengobok-obok Ahlussunnah wal Jamaah, aing lawan tangkurak dia. Siap berjuang, siap bersatu. Hai ulama Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada, mari kita bangkit, mari kita bersatu, cegah pemahaman-pemahaman Wahabi yang menghalalkan bunuh diri. Na'udzubillahi min. Ini kitab Anda, kitab Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qawlu ba'din nasi innal bid'ata tanqasimu ila khamsati aqsamin fa huwa qawlun ghalatun mimman qala was-shawab anna kulla bid'atin dhalalah wal bid'atu hiyal qaryatul lati yataqarrabu bihan nas wa lam yasra illa ta'ala mislu ma fa'ala haula fi ibn Mas'ud wa mislu bid'atil mawalid. Ia karangan Abdul Aziz bin Baz, disebutkan bin Baz, yang kata mereka disebut Syekh bin Baz, ulama besarnya kalau kita kayak seperti Imam Nawawinya. Wa amma qaulu badinas, masih sopan. Adapun ucapan sebagian manusia. Siapa sebagian manusia itu? Yaitu ulama Ahlussunnah Jamaah seperti di dalam Imam Abu Bakar Asy-Syatta di dalam kitab I'anatul Talibin, yang berasal dari Imam Syekhul Islam Imam Izzuddin bin Abdul Salam, yang berasal dari fatwa Imam Nawawi yang membagi tentang bid'ah terbagi 5 bagian. Ucapan yang membagi innal bid'ata tanqasimu ila khamsati aqsamin, bid'ah terbagi 5 bagian. Qaulun ghalatun mimman qala, ucapan orang yang sesat, yang salah. Jadi ulama kita sudah disalahkan. Orang percaya Syekh Nawawi, percaya Wahabi. Percaya Imam Nawawi, percaya Wahabi. Percaya Imam Nawawi. Ini bukan konon dan tat katanya. Kenapa sahabat kitab? Ini penuh resiko, dakwah seperti ini penuh resiko. Ini akan menyebar kemana-mana. Tetapi kalau dengan fakta, jangan pun hanya di meja sini, sampai sidang ke Mahkamah Agung pun akan saya layani dengan seperti ini, karena saya dengan fakta. Dan di sini sudah dijelaskan seperti mana wa mislu bid'atil mawalid, bid'ah peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berat, yang paling berbahaya, al-hadar wal hadar, kurusian cek Wahabiyah. Mereka melakukan ibadah padahal itu bid'ah. Ketika itu bid'ah dilaksanakan dianggap ibadah, masih dianggap bagus dalam melaksanakan maksiat. Coba pikir, apa alasan mereka? Alasan mereka, kalau orang sedang mabok, dia sadar itu mabokan, itu haram. Dia sadar itu mabokan. Lamun jalma kejaipongan, dia sadar itu sedang maksiat. Itu orang yang maksiat mengaku dia maksiat, itu masih bagus. Yang paling bahaya, dia merasa ibadah padahal itu bid'ah, sesat. Maka itu lebih berbahaya daripada maksiat. Ges mulu dan ia lebih berbahaya daripada maksiat. Iya kawal model kieu antepkeun apa lawan? Coba yang nanya kulai ka orang Citadap, di sampai di mana keberanian Islamnya? Biarkan apa lawan? Siap lawan paham Wahabi? Siap lawan paham liberal? Siap berjuang? Siap bersatu? Takbir. Ngan awas dibuktikan ku kula. Ketika kula sebagai Imam FPI Banten diajak, cicing baik bohong berarti. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, jangan sampai terkontaminasi dengan pemahaman Wahabi.
Di mana adanya kiai Wahabi? Tidak ada di pondok pesantren Salafiyah. Pesantren Salafiyah itu satu-satunya lembaga yang murni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya di pesantren Salafiyah. Lolobana paham Wahabi jeung liberal di pesantren modern. Mendengar pernyataan dari Kiai dari Banten tadi teman-teman ya, sudah sangat jelas fitnah yang beliau ucapkan kepada dai-dai Salafi. Mana mungkin teman-teman ya, dai-dai Salafi itu menghalalkan bunuh diri, apalagi sekelas Syekh bin Baz. Tentu ini kebohongan yang nyata atau fitnah yang sangat luar biasa. Jangankan bunuh diri teman-teman ya, memberontak kepada pemerintah saja dai-dai Salafi atau ustadz-ustadz Salafi itu mengharamkan. Nggak mungkin ada orang yang beriman melemparkan bom kepada orang, merusak, menteror, atau membakar, atau membunuh. Nggak mungkin. Perhatikan di sini. Ini yang paling rendah cabang iman, menyingkirkan kemudian. Makanya beraninya orang itu melemparkan bom sampai sekian banyak orang mati. Ini bukan dari Islam dan bukan jihad. Bukan, ini merusak di muka bumi. Namun dengan begitu semangatnya Kiai dari Banten ini memfitnah sangat keji. Dan tidak lain teman-teman ya, itu semata-mata Kiai dari Banten ini ingin melegalkan yang tadi disebutkan, yaitu perkara bid'ah. Dan memang banyak sekali ustadz-ustadz atau para kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama tidak terima dengan hadis ini. Yang mana hadis Nabi Muhammad SAW tentang kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang mereka menafsirkan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Dan ujung-ujungnya mereka mengatakan bahwa dai Salafi atau ustadz-ustadz Salafi tidak paham bahasa Arab. Padahal sudah sangat jelas teman-teman ya, di mana mereka menuntut ilmu atau di mana mereka menimba ilmu. Di kota Mekah dan Madinah tentunya, yang mana di sana sudah jelas bahasa kesehariannya yaitu bahasa Arab. Tentu mereka yang di sana lebih paham tentang bahasa Arab teman-temannya daripada orang Indonesia sendiri. Tapi malah Ustadz Salafi tersebut dicap kurang paham tentang bahasa Arab. Jadi agak-agak geli dengarnya teman-temannya. Ya beginilah teman-temannya fitnah yang sering diucapkan atau dilontarkan oleh kiai-kiai yang tidak sepaham dengan ceramahnya Ustadz-Ustadz Salafi. Padahal Ustadz-Ustadz Salafi tersebut tidak lain teman-temannya, mereka hanya ingin mengajak umat di Indonesia ini umumnya untuk kembali kepada pemahaman yang benar, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlulah kita menambah-nambah di dalam ibadah ini, karena Rasulullah SAW sudah sangatlah sempurna menerangkan tentang hukum-hukum dan tata cara ibadah di dalam agama Islam ini. Jadi untuk kiai yang kurang suka dan sering sekali ingin mengajak debat, ya sebenarnya monggo-monggo saja teman-teman ya. Malah kami senang teman-teman ya apabila ada kiai-kiai atau dari para asatiz dari kalangan Nahdlatul Ulama yang ingin mengajak diskusi kepada ustadz-ustadz Salafi. Karena memang agama Islam ini memang harus berdialog dan musyawarah agar semuanya jelas bagaimana agama Islam ini dibangun. Apakah di atas hawa nafsu atau dibangun di atas ilmu. Dan saya juga sangat mendukung apabila ada asatiz dari kalangan Nahdlatul Ulama ingin berdiskusi dengan asatiz dari Salafi. Namun teman-teman ya, apabila terjadi diskusi atau musyawarah tentang agama Islam, tentu yang sangat kami harapkan diskusi secara dingin dan tidak ada emosi di dalam diskusi tersebut. Apabila di dalam diskusi tersebut terjadi satu pihak yang kalah debat atau kalah di dalam referensi-referensinya, dan kami harapkan agar ustadz-ustadz tersebut legowo dan berlapang dada. Itulah yang kami harapkan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua agar kedepannya kita lebih baik lagi, lebih mengoreksi lagi agama Islam itu seperti apa. Apakah agama Islam ini dibangun di atas hawa nafsu atau Islam ini dibangun di atas ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah putih, bersih dan terang menerang. Tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali oleh Rasulullah SAW tentang agama Islam ini. Sampai-sampai kita tata cara buang hajat pun itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.